adalah raja Mesir yang kejam dan sombong. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapa saja yang tidak menyembahnya akan dibunuh. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi. Menurut para ahli ramal, mimpinya itu mengandung arti kehancuran tahta kerajaan oleh seorang laki-laki Bani Israel. Firaun takut akan mimpinya menjadi kenyataan. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki kaum Bani Israel. Sebutlah bayi keturunan Bani Israel dari suami istri Imron dan Yukabat yang dihanyutkan ke sungai atas petunjuk Allah. Bayi itu bernama Musa. Perannya Musa terombang-ambing di sungai Nil dan ditemukan Aisyah istri Fir'aun. Lalu ia membawanya ke istana dan mengangkatnya sebagai anak. Pada suatu musim dingin, petir menyambar pohon besar di kebun istana. Oleh tukang kayu, pohon yang tumbang itu dijadikan potongan-potongan tongkat. Dan sebagai tanda terima kasih, tukang kayu itu memberikan sebatang tongkat kepada Musa. Suatu hari, ketika Musa sedang berjalan-jalan dengan tongkatnya, ia mendapatkan dua pemuda yang bertengkar, Samiri dari Bani Israel dan Fatur dari keluarga Fir'aun. Musa melerai keduanya, namun tanpa sengaja dorongan keras Musa menyebabkan Fatur jatuh dan mati seketika. Kejadian itu sampai di telinga Fir'aun. Hal itu mengingatkannya akan mimpinya terdahulu. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Musa. Musa mengetahuinya dan segera meninggalkan Mesir menuju Madian. Di Madian, ia bekerja kepada Syuaib sebagai gembala dan menikah dengan Safira, anak Syuaib. Suatu malam, ketika Musa bersama istrinya dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat api di bukit Tersina. Musa mendekatinya, lalu mendengar Allah berfirman bahwa Musa diangkat menjadi nabi utusan Allah, dan Musa diperintahkan Allah untuk mendirikan sholat. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan sungguh ajaib, tongkatnya berubah menjadi ular. Ya, ular itu nenek moyangku. Lalu Musa memegang nenek moyangku itu, dan kemudian berubah kembali menjadi sebatang tongkat. Allah memerintahkan Musa agar mengapit tangannya ke dalam ketiaknya. Ketika ditarik, tangan Musa mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Singkat cerita, sampailah Musa di istana Fir'aun dengan sepupunya Harun yang baru diangkat menjadi nabi atas petunjuk Allah. Di istana, Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Fir'aun menolak dan menginginkan bukti bahwa Musa adalah utusan Allah. Lalu Nabi Musa melempar tongkatnya. Kemudian berubahlah tongkat itu menjadi nenek moyangku, ular yang besar. Musa juga memasukkan tangan ke dalam ketiaknya. Ketika ditarik, tangannya memancarkan cahaya yang menyinari seluruh ruangan. Setelah kejadian itu, banyak kaum Bani Israel yang beriman kepada Allah. Fir'aun marah dan mengejar Musa. Rombongan Musa sampai ke Laut Merah. Atas petunjuk Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan air laut. Laut Merah terbelah dan rombongan Musa menyeberang. Rombongan Musa sampai dengan selamat. Pasukan Fir'aun ikut menyeberang, namun di tengah jalan celah itu menyatu kembali. Tenggelamlah Fir'aun bersama pasukannya.